Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Ijo Godong ya telur. Kelangkaan pupuk dan kemahalan dari harga pupuk itu sangat dirasakan oleh petani ya, terutama orang-orang desa ataupun dimana berada ya. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan bagaimana cara menggandakan pupuk ya. Jadi menggandakan dari 1 liter menjadi beberapa puluh liter ya, bahkan bisa menjadi 50 liter dengan langkah yang sederhana dan dapat kita pastikan ketersediaan pupuk kita tidak akan kurang ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada pupuk Ecofish ya. Pupuk Ecofish. Dan kandungan-kandungan di dalam pupuk ini sudah sangat lengkap ya teman-teman ya. Ada beberapa manfaat Ecofish ini: meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki sifat biologi, fisika, dan kimia tanah kita ya. Yang kedua, berfungsi mengikat nitrogen dan menambat fosfat dalam tanah ya. Itu yang fungsi kedua. Yang fungsi ketiga, mempercepat pendekomposian bahan organik ya. Dan yang selanjutnya, mengurangi penggunaan pupuk kimia ya. Terus selanjutnya, meningkatkan produktivitas tanaman, menambahkan nutrisi pada pakan ternak ya. Jadi ini pupuk ini bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan teman-teman ya. Selanjutnya masih ada meningkatkan produktivitas perikanan ya. Jadi ini sekali lagi bisa untuk diaplikasikan baik dari tanaman, pertanian, perkebunan, ataupun peternakan, baik itu peternakan seperti sapi, domba, kambing, dan juga bagi petani tambak ya teman-teman ya. Oke, kita akan memperbanyak. Bagaimana caranya? Sebenarnya simple ya. Sebelumnya tolong dukungannya biar channel ini bisa berkembang ya teman-teman, dengan cara like, comment, dan subscribe, dan tombol notifikasinya jangan lupa juga di share ke teman-teman ya. Oke, langkah pertama, untuk bahan-bahannya kita hanya menyediakan tetes tebu ya teman-teman. Tetes tebu ataupun bisa diganti dengan gula jawa atau gula aren ya. Bisa juga menggunakan gula pasir, tapi yang saya rekomendasikan kalaupun tidak ada tetes tebu, bisa menggunakan gula jawa atau gula aren ya teman-teman. Oke, yang bahan yang selanjutnya hanya air ya, dan ini adalah dari tampungan air hujan ya teman-teman ya. Kalaupun tidak ada tampungan dari air hujan, kita bisa menggunakan air sumur ataupun air PDAM yang sudah kita masak sampai mendidih ya teman-teman, dan didiamkan selama 12 jam ya. Oke ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita siapkan 250 ml ya. Cukup 250 ml itu untuk nanti menjadi 1,5 liter ya teman-teman ya. Oke, kita tuang dulu 200. Oke. Kita tutup dan kita tambahkan tetes tebu sebanyak 4 sendok makan. 4 sendok ini ya teman-teman. 1 2 3 4
Nah, untuk penggunaan tetes tebu ini semakin banyak semakin baik ya teman-teman ya. Tapi untuk standar saya itu untuk 1,5 liter ini kita hanya membutuhkan tetes tebu itu sebanyak 4 sendok ya. Terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk ya sampai benar-benar rata dan mencair untuk tetes tebunya ya teman-teman ya. Oke, setelah dirasa sudah cukup cair dan cukup homogen ya pencampurannya, kita akan masukkan ke dalam botol air ini ya teman-teman. Oke, jangan sampai full ya teman-teman, tapi sisakan rongga di atasnya ya, masih ada space atau sisa dari botol ini ya teman-teman ya. Jadi tidak akan jadi ini kita biarkan kosong ya teman-teman ya, agar ini kan terjadi fermentasi nantinya ya. Ini akan terjadi fermentasi dan adanya penggelembungan dari reaksi fermentasi ini ya teman-teman, dan ditahan oleh rongga di sini ya teman-teman. Sudah banyak saya jelaskan di video-video kemarin ya, tapi ini hanya memperjelas dan mempertegas saja ya teman-teman. Jadi waktu proses fermentasi ini 2 minggu atau 15 hari ya, ini akan menggelembung, dan setelah itu kita kocok ya teman-teman sampai benar-benar rata ya. Nah, untuk 2 hari ke depan kita akan buka tutup botolnya ini ya, untuk mengeluarkan gas dari sini ya teman-teman ya. Gas dari sini, untuk mengeluarkan gas dari sini dan kembali kita tutup. Ini bisa dibuka tutup 2 kali sehari ya. Kalau tidak dibuka tutup nanti meletus ini teman-teman ya, karena reaksi fermentasi tersebut, dan tampungan dari botol ini tidak bisa mencukupi lah, tidak bisa kuat untuk menahan. Jadi ini akan meledak kalau kita tidak buka tutup seperti ini ya. Oke, itu cara simple untuk menggandakan pupuk. Jadi ketersediaan pupuk kita pasti ada ya. Oke, semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa saya bagikan. Semoga juga menginspirasi bagi pemuda-pemuda, tani-tani muda seperti saya ya teman-teman. Sekali lagi tolong dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa notifikasinya ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau godong.